Ini benar-benar berita yang tak terduga. Tiongkok diam-diam bersiap untuk kepergian Vladimir Putin dan untuk bekerja sama dengan Rusia tanpa diktator kerdil itu. Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel yang seharusnya membuat Kremlin merasa sangat khawatir. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan pejabat dari kedua negara, diplomat, dan analis, terungkap bahwa Beijing sudah tidak lagi menaruh harapan khusus pada Vladimir Putin. Orang-orang Tiongkok secara diam-diam, hati-hati, tanpa menarik perhatian berlebihan, membangun hubungan dengan elit dan pejabat Rusia yang akan menentukan masa depan Rusia setelah Vladimir Putin pergi. Logika Beijing cukup sinis. Arah anti-Barat, Rusia sudah begitu mengakar dalam masyarakat dan institusi negara, sehingga akan bertahan bahkan setelah diktator saat ini, Vladimir Putin, lengser. Itu artinya Putin hanyalah sosok yang bisa diganti. Kalau Putin disingkirkan, diganti orang lain, tidak ada yang berubah. Yang penting bukan sosok Putin itu sendiri, tapi sistemnya yang, maaf, bisa terus dieksploitasi. Karena Rusia sekarang sudah benar-benar menjadi satelit Tiongkok. Di episode ini, bagaimana Rusia berubah menjadi mitra junior, mitra yang mudah dimanipulasi oleh Beijing. Mengapa para ahli Tiongkok mengatakan bahwa Rusia berubah menjadi Laos raksasa? Apa strategi untuk membiarkan orang Rusia terkatung-katung sampai mereka berlutut? Ini bukan lelucon, ini benar-benar doktrin Tiongkok. Bagaimana Xi Jinping memaksa Putin menyerah soal Yuan? Dan yang paling mengejutkan, mengapa Dinas Rahasia Rusia saat ini mencatat perekrutan massal pejabat mereka oleh orang Tiongkok, tetapi diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Nama saya Alexei Peci. Ini akan menjadi episode yang sangat menarik, jadi silakan berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih atas langganan Anda. Hanya butuh 1 detik. Saya akan sangat senang dan itu sangat berarti bagi saya. Jadi mari kita mulai dari intinya. Di bawah Vladimir Putin yang telah memutuskan hubungan dengan Barat, Rusia sepenuhnya berubah menjadi mitra junior Tiongkok. Tiongkok, meskipun dengan hati-hati dan tidak secara terbuka, tetap memanipulasi Rusia demi kepentingannya sendiri. Tapi itu bukan hal yang utama adalah ini. Wall Street Journal menulis bahwa Beijing diam-diam membangun hubungan dengan kelas penguasa Rusia secara bertahap melewati Vladimir Putin dan lingkaran terdekatnya. Orang Tiongkok memperkuat hubungan dengan para pejabat dan anggota elit yang akan menentukan masa depan Rusia setelah Vladimir Putin pergi. Dan ini sebenarnya merupakan pukulan bagi rezim Putin, yang bahkan tak berani ia respons. Coba pikirkan baik-baik. Sementara Vladimir Putin meyakinkan seluruh dunia tentang persahabatan tanpa batas dengan Tiongkok. Sahabat yang disebut-sebut sebagai sahabat terbaiknya itu sudah mulai berkenalan dengan para penerusnya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa yang menjadi teman di sini bukanlah Putin. Putin hanyalah sebuah pion yang mudah digantikan. Cukup singkirkan dia dari papan catur dan letakkan yang lain, selesai. Dan Tiongkok telah mengambil strategi ini. Perhitungan Beijing sangat sederhana. Di Tiongkok, mereka beranggapan bahwa sentimen anti-Barat sudah begitu mengakar dalam masyarakat Rusia yang liar dan juga institusi pemerintahannya, sehingga sentimen itu akan tetap ada bahkan setelah presiden saat ini tidak lagi menjabat. Artinya, siapapun yang datang setelahnya, Rusia akan tetap memusuhi Barat. Dan akibatnya, Rusia akan bergantung pada Tiongkok. Jadi, yang harus diandalkan bukan orangnya, melainkan sistemnya. Dan disinilah para jurnalis mencatat bahwa ketika Xi Jinping baru saja berkuasa, ia pertama kali bertemu dengan Vladimir Putin. Pada tahun 2013, sekitar 10% dari total perdagangan Rusia berasal dari Tiongkok. Tidak bisa dikatakan bahwa Rusia benar-benar sangat bergantung pada Beijing saat itu. Tapi kemudian, kakek yang kehilangan akal, Vladimir Putin, memutuskan untuk menyerang Ukraina pada tahun 2014. Dan sejak saat itu, angka ini meningkat 4 kali lipat. Pangsa pasar Tiongkok di pasar Rusia saat ini lebih dari 40%. Sekarang mari kita lihat indikator sebaliknya. Pangsa Rusia dalam perdagangan Tiongkok kurang dari 4%. Itulah keseimbangan hubungan antara sahabat terbaik. Bagi Moskwa, Tiongkok adalah hampir setengah dari seluruh perdagangan luar negerinya. Itu artinya ini adalah soal bertahan hidup. Sedangkan bagi Beijing, Rusia nyaris tak berarti secara statistik. Kurang dari 4%, siapa yang peduli? Jadi, bahkan jika secara hipotetis besok Rusia benar-benar runtuh, Tiongkok hampir tidak akan menyadarinya. Tapi, kalau Tiongkok tiba-tiba berhenti memasok barang ke Rusia, ya Rusia akan langsung lenyap.
Kalau Tiongkok tiba-tiba menutup pasarnya untuk Rusia hari ini, dalam situasi sekarang, Rusia akan kolaps dalam 2 hari saja. Tapi ini yang penting. Apa yang Rusia ekspor ke Tiongkok? Dari mana Rusia mendapatkan uangnya? Jadi Rusia sampai sekarang masih menjadi pemasok bahan mentah. Rusia menjual minyak dan gas ke Tiongkok dengan diskon besar-besaran. Ditambah lagi sumber daya alam lainnya, misalnya kayu dari Siberia. Tidak ada teknologi, tidak ada modal. Bukan, saya tidak tahu. Barang-barang keren atau canggih? Tidak, hanya bahan mentah. Dan itu pun dengan diskon besar-besaran. Soal diskon ini kita akan bahas lagi nanti. Tujuan strategis Beijing telah dirumuskan dengan cukup jelas oleh ahli Tiongkok Alexander Gabuev. Dia adalah Direktur Pusat Carnegie Berlin untuk Studi Rusia dan Eurasia. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya. Tiongkok benar-benar memiliki peluang luar biasa untuk mengubah Rusia menjadi semacam Laos raksasa atau Pakistan raksasa. Negara yang jauh lebih bergantung pada Tiongkok, jauh lebih erat terikat dengannya. Negara yang jauh lebih memandang Tiongkok sebagai panutan dan sumber pandangan tentang kehidupan modern. Dengan kata sederhana, ada ungkapan keren di sini bahwa orang Rusia memandang Tiongkok sebagai panutan dan sumber pandangan tentang kehidupan modern. Jadi, orang Rusia yang masih primitif ini melihat ke Tiongkok dan berkata, begitulah seharusnya kita hidup. Begitulah cara hidup yang benar. Begitulah seharusnya. Itulah yang harus kita tuju. Sekali lagi, di Beijing, Rusia hanya digambarkan seperti Tiongkok. Seperti Laos raksasa. Bukan negara adidaya, bukan kutub kedua dunia, bukan Rusia yang hebat. Tidak, hanya versi besar dari negara satelit. Negara yang memandang Beijing dengan penuh kekaguman dan meniru pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya hidup. Dan Gabuev menjelaskan bagaimana hal itu dicapai. Nama taktiknya sederhana, berikut kutipannya lagi. Yang terbaik adalah terus memarinasi orang Rusia. Menunggu sampai situasi ekonomi di Rusia semakin memburuk, sampai orang Rusia benar-benar bertekuk lutut. Agar mereka setuju dengan syarat-syarat yang menguntungkan Tiongkok. Bagaimana menurutmu tentang persahabatan seperti itu ya? Bukan menyelamatkan, bukan mendukung, bukan menarik keluar dari kesulitan, bukan mengulurkan tangan bantuan, tapi membiarkan berlarut-larut. Artinya menunggu sampai semuanya menjadi lebih buruk lagi. Karena semakin buruk keadaan Rusia, semakin murah Rusia dijual ke Tiongkok. Dan Beijing pandai berhemat. Beijing, seperti yang dicatat oleh Wall Street Journal, dengan hati-hati namun terus-menerus memaksa Moskwa untuk bertindak demi kepentingannya. Membangun hubungan dan struktur yang akan bertahan bukan hanya 1 dekade. Artinya, jebakan ini dibuat bukan hanya untuk masa jabatan Vladimir Putin, tetapi untuk 1 generasi ke depan. Nah, di sini, kalau saja orang Rusia punya otak, mereka akan berpikir, sial, masalahnya bukan soal Putin pergi lalu semuanya berubah. Tidak akan ada yang berubah. Karena Tiongkok mengambil kendali penuh atas Rusia, Putin pergi, yang lain datang, tidak akan ada yang berubah. Kalian dulu budak dan akan tetap jadi budak. Tiongkok seperti dulu menguras sumber daya kalian akan terus melakukannya. Mungkin sudah waktunya sebelum terlambat untuk melakukan sesuatu tentang hal ini. Tapi begini saja, selama ini masih abstrak, mari kita masuk ke hal yang lebih konkret, supaya lebih meyakinkan. Selama lebih dari 10 tahun, Vladimir Putin karena khawatir akan meningkatnya pengaruh Tiongkok, menolak. Menolak 1 gagasan sederhana, menjadikan yuan, mata uang Tiongkok, sebagai mata uang utama Bank Pembangunan Organisasi Kerjasama Shanghai. Struktur yang seharusnya membiayai proyek-proyek di Asia Tengah. Kenapa dia menolak? Karena Asia Tengah itu adalah, seperti yang mereka sebut, luar negeri dekat, yang dianggap Vladimir Putin sebagai wilayah kepentingan eksklusif Rusia. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa itu seperti halaman belakang Rusia. Jadi Asia Tengah itu adalah wilayah kekuasaan orang Rusia. Itu adalah wilayah mereka yang mengendalikan segalanya di sana. Dan Vladimir Putin sangat protektif terhadap setiap upaya untuk mempengaruhi situasi di wilayah ini. Putin pernah mengusulkan untuk menggunakan rubel sebagai alat perdagangan di sana, atau bahkan menciptakan mata uang khusus, asalkan bukan yuan Tiongkok. Dan inilah hasilnya. Dalam setahun terakhir, Xi Jinping berhasil mendapatkan konsesi ini dari Vladimir Putin. Penasihat pemerintah Tiongkok dan para diplomat menceritakan hal ini kepada Wall Street Journal. Isolasi finansial memaksa Rusia untuk meninjau kembali posisinya. Sekarang Moskwa siap untuk bergabung dengan bank ini. Sebagai gantinya, mereka hanya meminta jaminan agar operasinya tidak terkena sanksi Barat.
Saya akan menerjemahkan dari bahasa diplomatik ke bahasa sehari-hari. Vladimir Putin telah menyerahkan halaman belakangnya sendiri kepada Yuan Tiongkok. Asia Tengah. Dia menyerahkan Asia Tengah kepada uang Tiongkok, wilayah yang telah dia lindungi selama 10 tahun, dan dia selalu mengatakan bahwa itu adalah wilayah kita. Bukan karena dia mau, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, sahabat terbaiknya akan langsung menghantam wajah Rusia yang tak tahu malu itu. Nah, sekarang menurut saya ini adalah bagian paling mengejutkan dari episode ini. Narasumber Wall Street Journal yang dekat dengan Dinas Rahasia Rusia mengatakan, di Rusia semakin sering ditemukan kasus spionase Tiongkok dan upaya merekrut pejabat tingkat menengah. Ya, yang disebut sahabat terbaik itu ternyata terang-terangan melakukan spionase dan merekrut pejabat Rusia agar bekerja langsung untuk Beijing. Lalu apa yang dilakukan Moskow? Mungkin menangkap para mata-mata, atau menggugat Tiongkok, mengusir diplomat, seperti yang dilakukan terhadap spionase negara lain. Pada dasarnya, seperti yang dilakukan negara-negara lain. Jika mereka menemukan spionase, biasanya mereka mengusir, misalnya duta besar atau pejabat kedutaan atau konsulat. Tidak, Moskow tidak melakukan apa-apa. Moskow tidak terburu-buru membawa masalah ini ke ranah publik. Tujuannya agar tidak memperburuk hubungan strategis dengan Beijing. Jadi, Vladimir Putin hanya menanggung semua itu dan menyaksikan. Ada istilah cuckold. Nah, itulah Vladimir Putin dalam situasi ini. Inilah inti dari persahabatan tanpa batas dalam satu paragraf. Negara yang membuka kasus pidana atas tuduhan pengkhianatan negara hanya karena mengirim foto di Telegram. Yang mengadili orang Rusia hanya karena mereka melakukan aksi unjuk rasa di sana dengan selembar kertas. Negara ini diam-diam menerima begitu saja perekrutan pejabatnya sendiri. Dan tahu kenapa? Karena takut menyinggung mitra. Dan disinilah momen kuncinya. Perhatikan baik-baik. Tiongkok merekrut. Mereka merekrut khususnya pejabat tingkat menengah. Tahu kenapa ini penting? Kenapa justru tingkat menengah? Kenapa bukan elit? Dan kenapa bukan yang lebih rendah? Justru tingkat menengah. Karena justru pejabat tingkat menengah dalam 5-10 tahun akan menjadi pejabat tingkat atas. Artinya, Beijing merekrut orang-orang yang nantinya akan menentukan masa depan Rusia setelah Vladimir Putin pergi. Beijing benar-benar menganggap Putin itu gampang dibodohi dan mempengaruhi seluruh lingkaran orang-orang di sekitarnya. Sedikit lebih awal di episode ini, saya mengatakan bahwa Tiongkok sedang menggantung orang Rusia. Mari saya beri contoh bagaimana itu terjadi. Begini cara Beijing menggantung mereka dalam praktiknya. Hal ini paling jelas terlihat pada gas. Kekuatan Siberia 2 ini adalah proyek yang telah dibahas selama lebih dari 10 tahun. Proyek ini seharusnya meningkatkan pasokan gas Rusia ke Tiongkok hingga 100 miliar meter kubik per tahun. Bagi Gazprom yang telah kehilangan pasar Eropa, ini benar-benar soal bertahan hidup. Apa yang dilakukan Tiongkok? Tiongkok justru mengulur waktu. Pada Mei 2026, Vladimir Putin melakukan kunjungan ke-25-nya ke Tiongkok. Dan ini adalah yang kelima sejak dimulainya perang besar-besaran melawan Ukraina. Saat itu, dia membawa 5 wakil Perdana Menteri, 8 Menteri Kepala Gazprom, dan Kepala Rosneft. Delegasinya sangat besar. Vladimir Putin di Beijing berbicara tentang prospek kerjasama tanpa batas dengan Tiongkok. Mereka menandatangani total 40 dokumen. Namun, tidak satu pun dari dokumen tersebut menyebutkan tentang kekuatan Siberia 2, bahkan kerjasama di bidang minyak dan gas pun tidak disebutkan secara umum. Dan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov saat itu setelah perundingan bergumam, katanya, kutipan, masih ada beberapa hal yang perlu disepakati, belum ada tenggat waktu yang jelas. Dan seperti itu, saya ulangi, sudah lebih dari 10 tahun. Dan secara bersamaan, tahukah Anda apa yang dilakukan Tiongkok? Mereka menuntut agar harga gas Rusia diturunkan menjadi 1/5. Mereka berkata, kenapa kalian menjual gas kepada orang Rusia, makhluk liar itu, lebih murah daripada kepada orang Tiongkok? Dan Xi Jinping dengan sangat serius berkata kepada Vladimir Putin, berikan harga untuk Tiongkok sama seperti yang kamu berikan di pasar domestikmu. Jadi, dengan harga yang sama seperti yang kamu jual kepada orang Rusia, kamu juga harus menjual gas kepada orang Tiongkok dengan harga yang sama. Dan jika Kremlin menolak, Tiongkok siap beralih ke pemasok lain. Dia berkata, dengar, kalau begitu mungkin kami memang tidak butuh gas kalian. Jadi, untuk kontrak berikutnya, tolong turunkan harganya. Intinya adalah, sekarang gas Rusia benar-benar tidak punya tempat lain untuk dijual. Eropa sebagai pasar sudah hilang. Tidak ada alternatif lain. Itu artinya mereka bisa ditekan sesuka hati. Dan inilah berita terbaru untuk Anda.
Hari ini 14 Juli muncul kabar bahwa Tiongkok benar-benar menghentikan negosiasi terkait proyek kekuatan Siberia 2. Selain itu, Tiongkok juga mengurangi pembelian minyak dari luar negeri ke level terendah. Ini adalah angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Artinya, coba bayangkan, di saat yang paling sulit bagi Rusia ketika kilang minyak terbakar, ketika pendapatan dari penjualan minyak menurun, ketika negara mengalami krisis bahan bakar, ketika setiap pembeli sangat dibutuhkan, mitra strategisnya, Tiongkok, justru mengambil langkah dengan mengurangi pembelian dan membekukan proyek utama. Inilah yang disebut dengan mengulur-ulur. Maksudnya, agar Putin benar-benar datang merangkak kepada orang Tiongkok, kepada pemimpin Tiongkok dan memohon bantuan darinya. Sementara itu, Xi Jinping hanya mengamati bagaimana Putin berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ada hal yang menarik. Kenapa Beijing mulai membicarakan soal mundurnya Vladimir Putin justru sekarang? Jawabannya ada pada kondisi Putin sendiri. Lembaga negara VTSIOM berhenti mempublikasikan tingkat kepercayaan publik terhadap Vladimir Putin setelah angkanya anjlok ke 29,5%. Ini adalah angka terendah selama perang berlangsung. Dalam 4 bulan, penurunannya hampir 10 poin. Ini adalah rekor sejak reformasi pensiun di Rusia. Pengolahan minyak. Pengolahan minyak di Rusia anjlok ke tingkat tahun 2005. Krisis bahan bakar di seluruh negeri. Daerah-daerah sudah diambang mengumumkan keadaan darurat. Bengong di Krai Altai, mereka menyatakan bahwa bencana pangan sedang mengancam karena kekurangan bensin membuat para petani tidak bisa memanen hasil dari ladang mereka. Jadi, di tahun kelima perang skala penuh, Vladimir Putin menghadapi kombinasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang masa selama dia berkuasa. Dan orang Tiongkok itu pragmatis. Mereka melihat angka-angka yang persis sama dan situasi yang persis sama seperti yang kita lihat. Artinya, mereka tidak terpengaruh oleh propaganda Rusia. Orang Rusia bisa diceritakan sebanyak apapun bahwa semuanya baik-baik saja, kilang minyak terbakar, tidak masalah, kita akan membalas, orang Ukraina akan kewalahan. Dan itu saja, semuanya akan baik-baik saja bagi kita. Orang Tiongkok melihat hal yang sama seperti yang kita lihat. Mereka melihat kilang minyak yang terbakar itu, mereka melihat masalah di Rusia. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kesimpulan lebih cepat dari siapapun. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Vladimir Putin membangun kebijakan luar negerinya berdasarkan satu tesis. Rusia memiliki sekutu besar yang bersama-sama akan menantang seluruh barat kolektif. Dia pergi ke Beijing sebanyak 25 kali. Dia memberikan minyak ke Tiongkok dengan diskon asalkan sekutu ini tetap ada. Dia bahkan menyerahkan Asia Tengah di bawah pengaruh Tiongkok. Dan Putin diam saja tentang perekrutan pejabatnya oleh orang Tiongkok. Dan dia juga berteriak tentang bagaimana mereka bersama Tiongkok akan membangun dunia multipolar. Dan pada akhir tahun 2021, saya ingatkan, Putin bahkan menantang NATO. Dia bilang, kalian hentikan aktivitas kalian karena kalian lihat siapa sekutu saya. Takutlah, sekarang kami bersama Tiongkok akan memberi pelajaran kepada seluruh barat. Tapi kenyataannya, setelah 5 tahun perang besar-besaran, Putin hanya mendapat status kurang dari 1/4 perdagangan Tiongkok. Jadi, bukan lagi mitra yang begitu penting. Pipa gas Power of Siberia 2 yang dibekukan. Jadi, Putin dulu membanggakan diri, tapi sekarang Tiongkok bilang, iya, sebaiknya kita hentikan saja urusan yang berlarut-larut ini. Sudah, untuk sementara kita hentikan dulu. Selain itu, Putin juga mendapat tekanan karena Xi Jinping menuntut dia menurunkan harga gas hingga 5 kali lipat. Dan para diplomat Tiongkok juga sudah mulai berkenalan dengan orang-orang yang akan menggantikan dia. Itulah yang didapatkan Vladimir Putin. Yang paling memalukan dalam cerita ini bahkan bukan soal Beijing yang sedang bersiap menghadapi era tanpa Putin. Nah, itu memang masuk akal. Maksudnya jelas ya, para diplomat bersiap-siap. Para politisi itu pragmatis. Mereka paham bahwa suatu saat Putin akan pergi. Tidak. Yang paling memalukan adalah bahwa Tiongkok melakukan ini karena mereka sama sekali tidak peduli siapa yang duduk di Kremlin. Entah kenapa, Putin membayangkan dirinya penting sebagai tokoh, sebagai pribadi, sebagai subjek. Tidak. Yang penting hanyalah Rusia tetap terisolasi, marah kepada seluruh barat. Dan yang penting bagi Tiongkok, murah. Pokoknya murah saja. Putin memasuki perang ini untuk mengembalikan status Rusia sebagai negara adidaya. Tapi yang didapatkannya justru status sebagai pembensin besar yang tersinggung dan sangat patuh, yang bahkan sudah dicari-cari pengelola barunya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik.
Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.